Shalom jemaat Tuhan. Pasti kabarnya baik-baik saja. Kita memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Katakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, sama-sama tepuk tangan. Kasih setianya untuk selamanya, seperti apa dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Yesus, seperti apa dia sungguh baik. Come on. Kasih setianya untuk selamanya, seperti apa dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, seperti apa dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, seperti apa dia sungguh baik. Setianya kekal, seperti apa dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, seperti apa dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kami percaya bahwa Engkau ada di setiap hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, Yesus. Oleh sebab itu, Engkau memberikan kami sebuah contoh bahwa kami harus setia. Kami mau tetap cinta Tuhan, mau tetap setia sama Engkau, Bapa. Allah yang baik, Tuhan yang baik.
mengucap syukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau belajar tetap setia, tetap mencintai-Mu dalam keadaan apapun. Walau badai menerpa, topan menerjang, kami akan tetap katakan bahwa Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup. Kami akan tetap percaya bahwa Kau Tuhan, segala-galanya bagi kami. Engkaulah jawaban dalam doa kami, Tuhan.
Kuasa
kami tahu, satu yang kami percaya, bahwa Tuhan kami kuasanya sempurna. Saat kami bertekuk lutut di hadapan meminta kepada Engkau, maka kuasa-Mu akan bekerja. Bukan kuasa manusia yang bekerja, tapi kuasa Tuhan kami yang kami sembah seumur hidup kami, yang menyatakan kepada kami, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah. Bahkan dalam hal keadaan sulit apapun kami tetap mau menyembah Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Tuhan atas hidup kami. Dan hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih buat ibadah yang Tuhan berkati. Kami siap diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Kami siap diberkati oleh firman-Mu yang membuat kami tetap berdiri teguh. Kami siap diberkati, dimenangkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat firman-Mu disampaikan bahkan lewat media apapun sekalipun, maka kuasanya akan tetap sama. Kuasanya akan tetap bekerja, menyampaikan pesan damai, pesan kekuatan yang luar biasa. Kau urapi hamba-Mu Ibu Febe Penturi yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Dan kami siap sambut terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita dari hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami yang hidup. Haleluya. Mari umat Tuhan yang ada di rumah, mari umat Tuhan yang ada di tempat ini, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih ibadah di rumah, tetapi mari sama-sama memiliki keyakinan bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kita dan Dia akan memberkati kita. Saudara, pagi hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan mengambil satu tema, yaitu Selah. Sekali lagi saya akan berkhotbah pagi ini dengan mengambil tema yaitu Selah. Apa itu Selah? Kalau saudara sering membaca kitab Mazmur dan saudara teliti, saudara akan dapatkan kata ini ada di sana, ya, terselip di antara ayat-ayat ya di dalam kitab Mazmur. Alkitab mencatat kata Selah sebanyak 74 kali, 71 kali di kitab Mazmur dan 3 kali di kitab Habakuk. Apa arti Selah? Kata Selah berasal dari bahasa Ibrani. Amplified Bible menerjemahkan Selah dengan pause dan ya, and calmly think of that. Berhenti sejenak, istirahat sejenak, dan renungkan. Versi lain dari Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan kata Selah dengan stop and listening. Berhenti dan dengarkan. Saudara, natur kitab Mazmur ya adalah kitab syair. Untuk membaca tiap ayat biasanya dinyanyikan ya, dengan dinyanyikan. Nah, saudara, setiap penyanyi dan pemusik yang saat itu mengiringi ketika melihat kata Selah, maka mereka tahu bahwa penyanyinya harus berhenti bernyanyi dan pemusiknya akan memainkan selingan musik, yaitu interlude. Sementara itu jemaat akan diajak untuk sujud menyembah, ya, menyembah sampai dahinya ke tanah. Itulah Selah dalam kitab Mazmur, saudara. Jadi kesimpulannya, Selah berarti istirahat sebentar, ya, berhenti sejenak dan mulai renungkan. Dan Selah adalah saat menyembah Tuhan, saat kita sujud hanya menyembah kepada Tuhan.
Mari kita aplikasikan kata Selah dan artinya ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menarik kata Selah dan artinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap orang ya, kita akan selalu menghadapi satu realita kehidupan, satu kenyataan hidup. Di antaranya yang pertama adalah setiap kita harus kerja, ya harus punya pekerjaan. Kita punya rutinitas, kita punya kesibukan. Bapak-bapak kerja, ya katanya cari duit ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu-ibu juga ada yang kerja, tapi ada yang kerja di rumah, ngurusin anak, ngurusin rumah, masak, saudara. Dan setiap anak-anak, saudara punya kesibukan juga, punya kerjaan juga. Yang masih sekolah tentunya belajar, ya mengerjakan segala tugas. Saudara, setiap kita punya kesibukan, setiap kita punya rutinitas. Saya cukup surprise saudara ya, hari-hari ini di situasi sulit seperti ini banyak yang kreatif ya dengan berjualan ya, berdagang secara online ya. Ini kesibukan baru yang saat ini sedang viral ya saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan, inilah satu kenyataan hidup, yaitu bahwa kita punya rutinitas dalam kehidupan kita. Dan kenyataan hidup yang lainnya adalah bahwa setiap orang pasti punya masalah, pasti punya persoalan. Saudara, tidak ada hidup yang seperti jalan tol bebas hambatan. Tetapi akan ada saatnya kita mengalami berbagai musim dalam kehidupan kita. Ya, kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, masalah, situasi yang sulit. Saudara, dan ketika kita menghadapi masalah, maka respon banyak orang itu sangat berbeda. Tetapi kebanyakan menjadi frustrasi, menjadi kehilangan pengharapan, menjadi kecewa, ada yang pahit hati, saudara, putus asa, sudah ada yang marah, saudara, ada yang terus mengeluh dalam hidupnya oleh sebab masalah yang terus berganti dalam kehidupan mereka. Ini realita kehidupan. Saudara, yang selanjutnya bahwa kenyataan kehidupan kita adalah bahwa kita harus mikirin hidup kita yang ke depan. Apa yang kita harapkan yang akan terjadi di hari depan, hari esok kita, saudara. Tentunya kita menginginkan yang lebih baik. Ya, saat ini ya kita sekolahkan anak-anak kita bekali saudara ya dengan ilmu pengetahuan, dengan sekolah, tetapi juga jangan lupa saudara, hal rohani itu yang terpenting. Dan harapan kita adalah nanti kalau mereka sudah besar, nanti kalau mereka sudah dewasa, mereka juga akan menjalani kehidupan mereka dengan baik dan penuh dengan keberhasilan. Saudara, realita kehidupan, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun ya yang tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Saudara, kita pasti punya pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita akan membuka kitab Mazmur pasal 3, saudara. Di sana ada 8 ayat. Kita akan baca satu persatu, saudara. Kita akan melihat di sana ada seorang raja Israel yang bernama Raja Daud. Dia menghadapi satu realita kehidupan, kenyataan kehidupan yang begitu pahit, saudara. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, kenyataan kehidupan yang dihadapi Daud adalah bahwa saat itu anaknya sendiri mau bunuh dia, kejar-kejar dia. Setelah anaknya gulingkan Raja Daud dari tahtanya, anaknya menghasut para penasehat Daud, para pembantu-pembantu Daud, rakyat yang ada dihasut, saudara, untuk melawan Raja Daud. Tidak berhenti di situ, anaknya ingin melenyapkan nyawa Daud. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah yang harus dihadapi oleh Raja Daud, saudara. Kalau kita ngadepin anak yang ngelawan kita aja, kita udah sakitnya tuh di sini, saudara. Apalagi ini Raja Daud.
Anaknya kejar-kejar dia, cari dia untuk membunuh dia. Saudara, mari kita baca ayat yang selanjutnya. Kata Daud, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Saudara, Daud frustrasi, Daud putus asa, Daud malu, Daud kecewa, Daud sedih. Saudara gimana gak malu? Banyak orang melihat ternyata anaknya tidak menghormati dia, anaknya tidak menghargai dia sebagai seorang bapak di tengah-tengah keluarga. Saudara, kalau saudara baca kisah Absalom dan Daud ini, saudara, ini benar-benar satu keluarga yang benar-benar tragis, saudara. Ya. Saudara, inilah keadaan Daud. Satu realita kehidupan, kenyataan bagaimana keluarganya berantakan, kacau, bahkan miris. Saudara, anaknya kejar untuk bunuh dia. Saudara, Daud merasa tidak ada pertolongan lagi dalam hidupnya. Dia putus asa, saudara. Mari kita lanjutkan ayat yang keempat. Tetapi sebelumnya, saudara, di akhir bagian dari ayat ketiga, kalau nanti saudara perhatikan, lihat di sana ada kata Selah. Saudara, Raja Daud melakukan Selah. Tadi saya sudah katakan di awal, Selah adalah saat menyembah Tuhan, saat sujud menyembah Tuhan. Selah berarti kita berhenti sejenak, pause. Saudara, bicara soal pause, saudara yang punya DVD player mungkin ya, yang di rumah saudara punya alat ini ya, elektronik ini, saudara, di situ ada 3 tombol ya, biasanya ada stop, ada pause, dan play. Saudara, stop berarti berhenti seterusnya. Tetapi kalau saudara pencet pause, itu berhenti, stop tapi sejenak doang ya, sementara. Nah saudara, kata Selah ini sekali lagi adalah istirahat sejenak dan mulai renungkan, mulai kembali fokus kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Sekali lagi pada ayat ketiga bagian akhir sebelum masuk kepada ayat yang keempat, di situ ada tulisan Selah. Daud melakukan Selah. Dia berhenti sejenak, dia istirahat sejenak, dan dia mulai merenungkan. Dia mulai evaluasi kehidupannya, dan dia mulai introspeksi dirinya, dan dia mulai merenungkan, saudara, merenungkan tentang Tuhan, merenungkan tentang Allahnya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi setelah itu? Ayat yang keempat, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Ayat 5, "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Saudara, menjadi berubah setelah Daud melakukan Selah, ya, berubah saudara. Yang tadinya nggak ada pertolongan, semua memusuhi aku, tidak ada lagi harapan. Saudara, setelah Daud melakukan Selah, saudara berubah. Dia bilang, "Tuhan, Engkau perisaiku, Engkaulah yang selama ini melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang menjawab seru doaku." Ada pertolongan di dalam Tuhan. Saudara, Daud mulai berubah fokus. Dia tidak hanya fokus kepada masalah situasinya, tetapi dia beralih fokus kepada Allah. Dan dia percaya bahwa ada pertolongan, ada kemenangan, ada kekuatan Tuhan yang akan menolong dia. Saudara, Daud berubah perspektifnya, ya, cara pandangnya tentang Tuhan. Dia kembali ingat siapa Tuhan dalam hidupnya. Dan saudara, dia berubah perspektifnya, cara pandangnya tentang masalah juga berubah. Tidak berhenti di sana masalah itu, tetapi selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan.
Saudara, dan kita akan melihat ayat yang berikutnya. Sebelum lompat kepada ayat yang ke-6, lanjut kepada ayat yang ke-6, di situ dituliskan lagi kata Selah. Saudara, ternyata Selah tidak dilakukan cuma sekali, tapi Selah harus dilakukan lebih dari satu kali. Harus ada Selah berikutnya, Selah lagi, Selah lagi, Selah berikutnya lagi, saudara. Selah tidak dilakukan cuma satu kali dalam hidup seseorang. Saudara, ayat yang kelima, bagian terakhir sebelum masuk ayat yang ke-6, di situ kembali ditulis Selah. Daud melakukan Selah. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, di sana Daud katakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut, ayat yang ke-7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat selanjutnya, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Ajaib saudara, dahsyat saudara. Setelah Daud melakukan Selah, lalu melakukannya lagi dan melakukannya lagi, maka lihat saudara, Daud katakan, aku bisa tidur. Saudara, ada banyak orang yang ketika masalah datang bertubi-tubi, masalah yang begitu sulit, situasi yang begitu pelik, saudara, nggak bisa tidur kan? Tetapi saudara, ketika Daud berselah, Daud melakukan selah, berhenti sejenak dari semuanya itu, menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan, mulai renungkan kembali segala perbuatan Tuhan, maka dia bisa tidur nyenyak, saudara. Dan dia bilang, aku besok bisa bangun karena Tuhan terus menopang aku. Aku gak takut lagi sama ribuan, ratusan ribuan musuh, saudara. Saudara, Daud melakukan selah dan dia mendapat kekuatan yang baru. Saudara, dia bisa tidur lelap, saudara, dan dia mulai kembali memiliki semangat yang baru. Saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin saat ini kita juga mengalami situasi yang gak enak, situasi yang sulit. Saudara mungkin di PHK, saudara mungkin penghasilan atau gajinya dipotong, saudara penghasilan saudara ya mulai berkurang. Saudara, atau situasi sulit atau masalah apa lagi yang datang dengan situasi virus corona yang saat ini masih ada. Saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara terus sibuk mencari jalan keluar sendiri. Saudara sibuk memikirkan bagaimana caranya. Saudara hanya sibuk berkutat dengan itu. Saudara sibuk memikirkan, saudara mengeluh, saudara pusing, saudara katakan bosan, saudara katakan jenuh, saudara mulai marah, saudara mulai katakan bahwa Tuhan ini gimana, Tuhan kok diam aja. Sudah dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, hanya dari Tuhan pertolongan itu, saudara. Jangan andalkan kekuatan pikiranmu yang terbatas, yang sempit. Saudara, ketika masalah datang dalam hidupmu, engkau sibuk mulai mencari jalan keluar dan pikiranmu sendiri, dan engkau mulai terpuruk, engkau mulai putus asa, karena pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu untuk selah, untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan kita. Ya, berhenti sejenak. Engkau yang bekerja, engkau yang berdagang, engkau yang berusaha secara online, atau apapun kesibukanmu sebagai ibu rumah tangga, atau apapun aktivitas rutinitasmu, mari ambil selah. Jangan lupa saudara, ambil selah. Duduk diam di kaki Tuhan, bersaat teduh, saudara, nikmati Tuhan. Mulai renungkan siapa Tuhan dalam hidupmu, perannya yang selama ini ada dalam hidupmu, keterlibatan Tuhan dalam masalahmu. Bukankah saat engkau sakit engkau disembuhkan? Bukankah saat engkau mengalami kesulitan ya, engkau ditolong? Sudah dikasih oleh Tuhan. Mari renungkan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu terlibat dengan masalah kita. Tuhan selalu menolong kita. Dan saudara, saat kita melakukan selah, maka kita akan memiliki pengalaman seperti Daud. Perspektif kita mulai diubahkan.
Cara pandang kita tentang Tuhan yang tadi nyalain Tuhan, lalu ragu sama Tuhan, lalu bilang Tuhan ini gimana kok diem aja, apakah dia masih berkuasa atau tidak. Saudara, perspektif cara pandang kita tentang Tuhan, cara pandang kita terhadap masalah situasi yang kita hadapi, saudara, dan kesabaran kita, waktu yang Tuhan masih tentukan untuk kita sabar menunggu pertolongan itu datang dalam hidup kita. Semuanya, saudara, cara pandang akan semuanya itu akan menjadi berubah, saudara. Saudara, semakin kita terus melakukan Selah, maka kita akan dibaharui. Jalan pikiran kita akan dibaharui oleh Tuhan. Kita akan tahu apa yang sesungguhnya sedang Tuhan kerjakan akhir-akhir ini. Saudara, dan ketakutanmu, kekhawatiranmu itu tidak akan berdasar. Itu akan hilang karena kita terus diingatkan Tuhan lebih besar dari segala masalahmu. Saudara, sebagai penutup dari khotbah saya mau ingatkan, saat saudara melakukan Selah, maka saudara, sebelumnya kita buka lebih dahulu dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat 14. Inilah yang akan menjadi petunjuk bagi kita bagaimana caranya kita melakukan Selah. Saat kita melakukan Selah, perikopnya menghormati hari Sabat. Yesaya 58 ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, Sabat merupakan perhentian. Bagaimana kita berhenti, bagaimana kita Selah, bagaimana kita memberi waktu sepenuhnya bagi Tuhan. Saudara, bagaimana kita bersaat teduh intim dengan Tuhan. Mari melakukan Selah sesuai petunjuk daripada kitab Yesaya. Jangan lagi lakukan urusanmu, mengurus urusanmu. Jangan lagi berkata omong kosong. Jangan lagi menginjak-injak dan tidak menghormati Sabat Tuhan. Tetapi sebaliknya katakan, Selah adalah hari kenikmatan. Selah adalah saat saya menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ada di tempat di mana Tuhan hadir. Dan tempat itu, saudara, adalah tempat yang terindah, saudara. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, itu nggak bisa dibeli, diganti dengan apapun, saudara. Selain dikasih oleh Tuhan, mari melakukan Selah dengan mengatakan, Selah, saat saya Selah adalah saat hari kenikmatan, hari yang indah, hari yang baik, hari yang luar biasa. Bagaimana kita menikmati Tuhan. Dan saudara, janji Tuhan, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Hatimu akan bergembira, dan engkau akan melintasi puncak-puncak bukit. Bukit yang berbicara tentang masalah demi masalah dalam hidupmu, engkau akan melintasinya dengan kendaraan kemenangan. Dan janji Tuhan, Dia tidak akan memberi kelaparan, tetapi memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Sebagai penutup, saudara, akhir dari khotbah saya mau ingatkan, mari lakukan Selah. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali, tapi terus, sekali lagi, dan terus lakukan. Nikmati hadirat Tuhan, terima kuasa, terima kekuatan, terima pembaharuan yang dari Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, hidupmu akan penuh dengan gairah. Ketika engkau melakukan pekerjaanmu, engkau akan melakukan dengan semangat yang baru. Engkau tidak mudah lelah, jiwamu akan disegarkan oleh Tuhan. Dan saudara, janji Tuhan adalah kemenangan dalam setiap masalahmu. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.
Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang memberikan kekuatan atas kehidupan kita tidak akan pernah ditarik kembali dengan sia-sia. Tetapi biarlah firman Tuhan itu boleh datang kepada saudara, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, menyembuhkan saudara. Tiba saatnya kita akan sama-sama duduk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Baik, kita akan sama-sama berdoa buat anggur dan roti pada saat pagi hari ini. Dan saya percaya di dalamnya ada kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan duduk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Sucikan, kuduskan daripada kedua unsur benda ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang terdapat anggur di dalamnya melebihi kepala kita, melambangkan darah Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat anggur di dalamnya melambangkan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Glory bagimu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah Immanuel, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk menikmati duduk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam perjamuan kudus ada kuasa Tuhan yang mengalir. Pada saat pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap keluarga, lepas keluarga yang ada ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan Engkau melawat, memberikan kekuatan atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Turunlah kiranya Tuhan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, kekuatan yang datang daripada Tuhan atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan. Mulia kejayaan, nama-Mu berkuasa di antara hadirat-Mu. Kau tetap Tuhan, Kau
Haleluya, percaya, kami mengucap syukur buat ibadah yang Tuhan berkati. Kami terlalu mau percaya ibadah yang kami lakukan hari ini adalah ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih buat hari ini Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan, di tempat ini Yesus. Tuhan, kami berdoa buat setiap pelayan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang mereka kerjakan, Kau Allah sendiri yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan. Kau memberkati firman Tuhan. Kau Allah yang ada atas firman-Mu sendiri Tuhan. Kau yang bersabda atas kami pada hari ini. Kau yang berkuasa atas hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu akan jadi penopang hidup kami. Kau memberkati Ibu Febe Penturi sebagai pembawa firman-Mu Tuhan. Kau berkati sebagai Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kau berkati suaminya sebagai gembala di tempat ini, Pastor Sony Penturi. Kau berkati anak-anaknya Tuhan. Kau berkati dengan kuasa tangan Tuhan yang bekerja atas hidupnya setiap waktu dan setiap saat. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kau Allah sendiri yang campur tangan atas kehidupan, dan kami percaya saat umat-Mu berdoa di rumah mereka masing-masing, saat kami berdoa bersatu meminta kepada Tuhan kesembuhan hari ini, maka Allah akan memberikan jawaban yang pasti buat kehidupannya. Dan kami telah percaya bahwa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus, kami berdoa buat setiap umat-Mu yang mengalami masalah, problema dalam hidupnya mereka, Engkau Allah turut campur tangan, dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Engkau Allah yang akan selalu ada dalam kehidupan mereka dalam setiap suka dan duka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami membawa kota Jakarta di mana tempat kami berdiri saat ini, di tempat kami mencari nafkah, di tempat kami mencari kehidupan. Kami berdoa buat kota Jakarta di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu akan tetap bekerja buat kota ini. Kuasa-Mu akan tetap bekerja buat setiap pemimpin yang tempat ini, dari pemimpin yang paling bawah, RT, RW, lurah, camat, sampai gubernur, wakil gubernur, semua anggota DPRD Kau berkati di dalam nama Tuhan. Engkau menjauhkan setiap hal-hal yang tidak berkenan di kota ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami berdoa buat tanah air kami tercinta Indonesia Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah, dan segala wabah corona Engkau akan berikan jalan keluar ya buat bangsa ini Tuhan. Nama-Mu tetap dimuliakan di bangsa ini. Kami berdoa buat dunia ini Tuhan, buat setiap negara-negara yang sedang mengalami kesulitan, Engkau juga yang akan bekerja. Kuasa-Mu yang akan bekerja dan tak pernah berhenti. Kuasa-Mu yang akan selalu menaungi setiap negara-negara yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami alaskan setiap doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu memberikan jawaban dan setiap doa kami, setiap umat-Mu di tempat ini. Kami bersatu hati, kami berdoa hanya kepada Tuhan kami, Yesus yang hidup. Sebentar kami mau menerima berkat daripada Tuhan, dan kami siap terima berkat daripada umat-Mu di tempat ini, umat-Mu di rumah Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita angkat tangan kita
dan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Diberkati engkau, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, dan segala milikmu. Sesuai karunia besar, Tuhan akan melindungi engkau, memimpin langkah-langkahmu, menguduskan segala rencanamu. Tuhan akan menjadikan segala perbuatan tanganmu berhasil, dan Tuhan akan menyertai engkau dengan kemuliaannya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikut engkau seumur hidupmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain dan kesaksian bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Mari semua sama-sama kita katakan amin.